Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Salam. Warta lisan hari ini, tanggal 26 Juli 2020, yang pertama persiapan ibadah. Dalam minggu-minggu ini, Majelis Jemaat sedang mempersiapkan ibadah onsite. Untuk itu, kita semua diajak untuk mempersiapkan diri. Ibadah ini tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana himbauan dari Sinode Wilayah dan Klasis Bandung. Untuk itu, saudara-saudara, Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan diri supaya pada waktunya nanti kita dapat ibadah bersama. Yang kedua, yaitu persembahan jemaat. Persembahan jemaat dapat dikumpulkan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gereja, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Juga dapat tersedia kantong persembahan. Persembahan juga dapat melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300009129555 atas nama Lois Hendrik Setepu, dengan menuliskan keterangan ketika Bapak Ibu menyampaikan persembahan, yaitu persembahan minggu, bulanan, persepuluhan, syukur, dan lain-lain. Demikian warta lisan hari ini. Mari siapkan hati kita untuk mulai ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Nadia Dewi Natalia SSI Teol. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tak bersesudahan kasih setianya selalu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak berkesudahan rahmatnya dan selalu baru menyertai kita. Haleluya. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita berasal daripadanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang setia menuntun kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai warga kerajaan surga selalu dipahami sebagai suatu realitas yang nanti akan dinikmati oleh para pengikut Kristus pada suatu hari nanti. Padahal hidup sebagai warga kerajaan surga adalah saat ini, bukan nanti. Pemazmur mengatakan, "Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu,
dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Demikian Mazmur 119 ayat 135. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari datang pada Tuhan untuk mengakui keberadaan kita. Kita berdoa secara pribadi, mohon pengampunan Tuhan, bahwa kita menyadari kita dalam hidup ini lemah. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu sembah sujud di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan bahkan dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini dengarkanlah berita anugerah. Bagi semua orang yang menyesali dosanya dengan tulus hati, tersedia pengampunan Tuhan. Karena ada tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang demikian mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Sang Sumber kasih dan rahmat, kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga Tuhan mampukan kami untuk beribadah saat ini. Meskipun dalam keterbatasan, dalam media online, kami tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan, baik hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Tuhan saja. Pakailah setiap kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Matius 13, ayat 31 sampai 33 dan dilanjut ayat 44 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik di dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang melakukan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pernahkah merasakan harus memilih antara yang prioritas dengan yang lebih prioritas? Pasti kita pernah bahkan sering nih mengalami dua pilihan tersebut. Contohnya, ada banyak dari kita yang memiliki keinginan untuk mengganti Android atau smartphone yang kita miliki dengan yang lebih baik dan lebih canggih. Menurut saya handphone ini sudah cukup oke dengan kamera 48 megapiksel, RAM 4, versi Android Oreo 8.1. Ini sudah canggih menurut saya. Namun ketika perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain mengeluarkan versi yang lebih keren, kamera bisa sampai 100 megapiksel, RAM 12 bahkan bisa lebih, versi Androidnya Kibeta yang paling memberikan kemudahan bagi penggunanya. Banyak orang berlomba-lomba untuk mengganti yang lama dengan yang baru, yang lebih canggih. Lalu yang kedua, ada juga orang yang hidupnya tetap atau konstan, dalam arti mereka nyaman dengan kondisinya saat ini. Tidak ada keinginan untuk menambah atau mengganti sesuatu yang mereka miliki. Mereka merasa cukup. Lalu contoh yang lain, ada seorang anak yang memiliki orang tua campur, dalam arti beda suku. Suatu hari anak ini mau mengidentifikasikan dirinya menjadi suku apa. Mengingat banyak orang yang menanyakan latar belakang dirinya. Sehingga mendorong ia untuk memikirkan, mana yang harus saya ambil, marga ayah atau ibu, atau keduanya dan mengatakan saya Indonesia, atau tidak mengidentifikasikan dirinya pada suku apapun. Banyak kemungkinan ketika ada rasa galau atau khawatir untuk mengikuti yang prioritas untuk mendapatkan yang lebih prioritas. Mungkin banyak kemudahan yang akan didapatkan, banyak hal yang bisa lebih kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih.
kita memiliki dua status kependudukan, yaitu warga dunia atau warga negara Indonesia dengan warga kerajaan sorga. Kita adalah pengikut Kristus, maka kita adalah warga kerajaan surga. Nah, kedua status ini menimbulkan dampak yang signifikan untuk hidup kita. Karena jika kita memilih salah satu dan memprioritaskan yang lain, maka akan muncul radikalisme setelahnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saat ini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa kita yang memiliki dua status kependudukan bukanlah status dikotomis dualistis, memilih yang satu mengabaikan yang lain, tidak. Tetapi harus menjadi kesatuan utuh dari keduanya. Rick Warren, seorang teolog, pernah mengatakan, kesatuan adalah jiwa persekutuan. Hancurnya kesatuan berarti Anda menarik keluar jantung dari tubuh Kristus. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah tubuh Kristus yang nyata di dunia. Kita adalah anggota-anggota tubuh. Jika tidak ada kesatuan dan keseimbangan lalu mengabaikan anggota yang lain, maka kita akan menarik jantung itu keluar dari tubuhnya. Maka tidak ada kehidupan. Kita memaksa kematian itu dengan cepat. Dan kita tidak bisa mengabaikan salah satunya. Mengapa tadi muncul radikalisme setelahnya? Karena ketika kita memfokuskan hidup kita pada kehidupan dunia, dalam hal bekerja, mencari karir, mencari uang yang banyak, terobsesi pada pendidikan, relasi, diri, lalu mengabaikan hidup spiritualitas kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita terlalu fokus pada hidup iman kita dan masa bodoh dengan masalah yang sedang terjadi di luar sana. Kita mengabaikan kehidupan dunia ini untuk mendapatkan pertumbuhan iman. Inilah akan menjadi radikalisme ketika saya yang memiliki iman yang lebih, sementara kamu tidak, maka saya akan memandang kamu lebih rendah dibandingkan diri saya. Inilah yang menjadi tidak baik. Dan setiap kita tentunya pasti telah menempatkan Tuhan Yesus di tempat utama dalam diri kita atau hidup kita. Tetapi ternyata tempat itu bukanlah tempat yang terutama dalam diri kita. Jika Tuhan Yesus telah berada di tempat yang paling terutama dalam hidup kita, maka kehidupan kita sebagai warga kerajaan sorga dan warga dunia ini seimbang, balance, dan membawa damai sejahtera untuk kehidupan kita saat ini. Sebab menjadi warga kerajaan sorga bukan hal nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus ke dunia atau pada saat kematian kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Tidak. Kita menjadi warga kerajaan sorga saat ini juga. Seperti Tuhan Yesus telah mencontohkan keseimbangan itu ketika hidupnya menjadi manusia. Ia melakukan setiap perbuatan baik, memberikan keadilan, pengajaran hidup. Bahkan Yesus yang sebagai anak Allah, ia tetap berdoa kepada Bapanya. Ia bisa berdoa semalam-malaman untuk mendengarkan apa yang Bapanya mau katakan untuk dirinya. Dan murid-muridnya pun memintanya untuk mengajari berdoa. Itulah makanya kita bisa mengenal doa Bapa kami. Karena Tuhan Yesus sebagai anak Allah pun tetap berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada juga tadi orang yang hidupnya tetap dan konstan nyaman dengan keadaannya saat ini. Cukup dengan hidupnya. Sebagai pengikut Kristus
dengan hidup yang cukup. Namun, apakah hidup cukup ini kita telah melakukan seluruh kewajiban dari kedua status kependudukan kita? Apakah cukup di sini kita telah cukup melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, melakukan setiap hak dan kewajiban kita, dan kita nyatakan juga kasih Kristus di dalamnya? Apakah kita telah melakukan hal tersebut? Dan firman Tuhan dalam pembacaan Injil Matius, Yesus selalu menekankan hal kerajaan sorga. Mengapa? Karena banyak umatnya, banyak muridnya yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga kerajaan sorga di dalam kehidupannya saat ini. Bahkan dengan 5 perumpamaan ini Yesus mau menekankan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya, dan biji itu yang terkecil katanya. Tapi dari biji yang kecil itu berubah menjadi pohon yang besar. Meskipun kita adalah kecil atau kita berbeda dari yang lain, dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap Kristus, kita akan bertumbuh menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang membawa berkat untuk orang lain. Dan proses itu tidak mudah dan memerlukan waktu tentunya. Ketika si biji sesawi yang kecil itu bertumbuh, banyak yang harus ia lewati. Panasnya matahari, hujan, kekeringan, kebanjiran mungkin, tapi ia tetap bertahan karena ia memiliki akar yang berakar kepada Kristus tentunya untuk kita. Perumpamaan yang kedua, setelah proses yang kita dapatkan untuk menjadi lebih baik, lebih besar dibandingkan yang lain, kita ini seperti ragi yang diambil seorang perempuan lalu diaduk ke dalam tepung hingga menjadi kamir. Nah, ketika kita telah menjadi satu, menjadi pohon yang besar itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Karena kita dicampur sedemikian rupa hingga menjadi kalis. Prosesnya tidak mudah, harus dilempar, harus terus diaduk. Semuanya dilakukan agar tercampur menjadi satu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam, dan seperti seorang pedagang mutiara yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Mereka semua menjual apa yang mereka miliki saat ini untuk mendapatkan yang berharga. Keduanya memiliki nilai yang sama, dan kita harus meninggalkan yang ada, bukan dalam arti harafiah dengan kekayaan yang dijual untuk mendapatkan yang baru, bukan. Tapi ini ibarat kita menemukan Tuhan. Tuhan berharga bukan dalam hidup kita. Maka orang tersebut akan meninggalkan kehidupannya yang lama untuk mendapatkan yang pasti di dalam Kristus. Keberhargaan dari Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita telah memutuskan menuju yang berharga, maka kita akan mengalami proses pengamatan. Jika kita telah betul-betul menuju pada Sang yang berharga, maka yang terjadi kita akan dipilih seperti pukat yang dilabuhkan di laut lalu dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Begitulah kita. Yesus mengumpulkan kita dari berbagai latar belakang, berbagai latar kondisi, situasi. Kita dikumpulkan, lalu kita akan dipilih seperti ikan yang baik dan yang tidak baik.
akan dipilih. Lalu jika yang tidak baik maka mereka akan dibuang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita sudah dikumpulkan, maka akan ada yang tersisih dan akan ada yang terpilih. Sebagai warga kerajaan sorga yang mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya kita akan terpilih untuk tetap bersama dengan Tuhan. Malaikat-malaikatnya akan terus mendampingi kita. Bukan juga malaikat tidak melindungi mereka yang tidak terpilih, tapi Tuhan juga mau melihat adakah kata penyesalan, adakah pertobatan yang dilakukan oleh murid-muridnya atau umatnya untuk bisa terpilih di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara terkasih, untuk menyeimbangkan kedua status yang kita miliki, mari kita pusatkan perhatian pada persamaan, bukan pada perbedaan. Apa persamaan kita menjadi warga kerajaan sorga dan warga dunia ini? Ada banyak kewajiban yang perlu kita patuhi, dan jika melanggar tentunya kita akan siap menanggung resikonya. Begitu juga ketika kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan dan kehendak Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan resikonya yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, kenyataan tidak sesuai dengan bayangan kita. Dan ketika hal itu terjadi perbedaan, mari jangan sampai kekecewaan itu membuat kita mundur. Tapi dari hal itu kita bisa memunculkan atau mendorong kita untuk bersemangat, memulai lagi, bangun lagi, proses lagi. Lalu yang ketiga, bangkitkan semangat, jangan hanya mengucap. Contohnya dengan memaafkan orang. Ya, saya telah memaafkan Anda. Tapi ketika dalam pertemuan berikutnya bertemu dengan orang tersebut, kita tidak bisa menyapanya. Bahkan lebih jauh mengobrol saja tidak bisa. Berarti itu hanya diucapkan tapi tidak dilakukan. Atau ketika kita melihat orang lain mencapai puncaknya dan kita hanya mengatakan, wah, saya mau seperti dia. Maka yang harus dilakukan ketika kita mengatakan saya mau seperti dia, maka saya harus 2 kali lipat bekerja keras, dan jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Proses kehidupan kita bermula dari Tuhan dan diakhiri oleh Tuhan. Ketika kita juga mengatakan mau, kita berniat, maka lakukan itu lebih keras daripada orang lain. Meskipun banyak penderitaan, tapi itulah yang harus dilewati untuk mencapai puncaknya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan hidup sebagai warga kerajaan sorga yang wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, dalam persekutuan kita, bergaul intim dengan Tuhan lebih banyak. Bapak Ibu bisa online lebih dari 1-2 jam, tapi apakah Bapak Ibu bisa online juga bersama Tuhan lebih dari jam tersebut? Kita harus memiliki keintiman kita dan lebih banyak mendengarkan apa sih mau Tuhan terhadap hidup kita. Kita juga harus lebih peka, peduli, dan hangat terhadap sesama yang menderita, saling berbagi, saling menerima, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Dan ada satu video lagu, mari kita simak bersama-sama.
kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami Kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Melihat dan mendengar lagu yang tadi, dunia sedang berduka, mari kita cermati bersama. Ada makna yang begitu mendalam untuk kehidupan kita saat ini. Ketika kita terlena dengan yang ada, dengan segala macam kemudahan yang dunia tawarkan, sehingga kita mengabaikan yang lain, maka resiko itu sudah menanti kita dalam hidup kita jika kita terlena. Penyesalan selalu datang di akhir, lalu kita akan datang kepada Tuhan untuk memohon ampun. Apakah kamu benar-benar melakukannya dengan tulus, meminta ampun kepada Tuhan? Mengapa harus menunggu adanya penyesalan? Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita wujud nyatakan kewajiban warga negara kerajaan sorga kita di dunia ini, agar kita membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong mampukan kami untuk melakukan kewajiban kami sebagai warga kerajaan sorga, untuk membawa cinta kasih Tuhan itu ke dalam dunia ini, sehingga banyak orang-orang lain merasakan kasih Tuhan daripada kami.
Dan kami juga mau mengangkat syafaat kami, terutama untuk saudara-saudara kami dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya yang berkati Saudari Syani, Bapak Budi Wijaya, Ibu Tan Meyun, Bapak Adona Baban, dalam kelemahan tubuh mereka kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan berkuasa untuk mengangkat setiap penyakit yang berada dalam tubuh mereka. Kami yakin dan percaya melalui media dokter, obat-obatan, keluarga yang mereka jalankan, dampingi saat ini, Tuhan semakin membuat mereka semangat untuk pulih kembali. Kami rindu kehadiran mereka di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, untuk Kirana Nur Rahmawati, Sarah Susan Sitepu, James Zulpan Linawati, Justin Immanuel Kristio, Sofia Doroti Borus Sihaloho, Natania Tessa Monica Simamora. Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan mereka 1 tahun tambahan usia. Kiranya Tuhan yang terus melengkapi mereka dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kiranya mereka tumbuh berakar di dalam Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka, menganugerahkan mereka kesehatan dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami yang sedang menangani virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya pandemi ini dapat teratasi Tuhan. Banyak tangisan, banyak rasa sedih, kehilangan, banyak kekhawatiran Tuhan. Tapi kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai kembali sekolah dengan new normal, dengan online dan onsite, dengan berbagai protokol yang akan mereka lakukan Bapa. Kiranya Tuhan mereka tetap bertekun dalam setiap pengajaran yang mereka dapatkan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat GKI Gatsu. Tuhan yang tahu hati mereka, Tuhan yang tahu setiap langkah mereka, dan kiranya Tuhan merangkul dan mendekap mereka agar setiap pergumulan yang mereka rasakan saat ini teratasi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja, atau dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 13091299555 atas nama Louis Hendrik Sitepu, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu atau bulanan atau perpuluhan atau persembahan yang lainnya. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Janganlah
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur kami. Saat ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya boleh berkenan dan membawa harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat di tempat-Mu, di tempat ini Tuhan, dan biarlah kami juga boleh belajar untuk terus mengucap syukur dalam kehidupan kami sehari-hari dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah sebagai warga kerajaan sorga di dunia. Kami akan menjadi warga kerajaan sorga di dunia. Terpujilah Tuhan, kini dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber kasih dan rahmat memenuhi kita dengan kebaikan. Anugerah Allah melimpah dan memampukan kita menjadi tanda kasih kehadiran Kristus dimanapun kita berada. Sebab kasih karunia, rahmat dan damai dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin.